Ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk ke depan. Mohon izin sebelumnya saya ingin mewawancara terkait kegiatan CGP. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana Bapak nih ada untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral. Baik, terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah kami dalam mengidentifikasi terkait dengan keputusan yang mengandung dilema etika, itu keputusan itu kami kaji lebih dahulu dengan apakah dalam keputusan itu mengandung prinsip-prinsip nilai kebenaran, kemudian mengandung ada nilai semacam konflik antara yang satu dengan yang lain seperti itu. Kemudian kita tentukan juga keputusan tersebut apakah berdampak lebih baik atau tidak dalam pelaksanaannya. Itu merupakan langkah-langkah identifikasi dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan yang tadi disebutkan, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan. Menurut Bapak bagaimana menjalankan kedua baik keputusan itu agar dapat bermanfaat untuk ke depan ketika menghasilkan keputusan? Baik. Dalam menjalankan keputusan yang mengandung dilema etika, dalam proses pengambilan keputusan memang ini memerlukan proses yang cukup, artinya kita harus banyak melibatkan unsur-unsur terkait dengan keputusan itu. Artinya sasaran dari keputusan itu kepada siapa saja, pihak-pihak itulah yang kemudian kita ajak duduk bersama, musyawarah. Ketika ada keputusan yang mengandung dilema etika, tentu dalam hal ini kami sampaikan kepada para sasaran, guru misalnya, atau orang tua atau komite tentang manfaat dari keputusan tersebut. Hal-hal lain misalnya kalau ada semacam kurang cocokkan, ketidaksesuaian, kita coba untuk memberikan penjelasan sebaiknya agar keputusan itu dapat diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Seperti itu. Berarti ada sebuah semacam prinsip atau langkah-langkah ya, misalnya prosedur yang harus dilakukan oleh Bapak. Kira-kira langkah-langkah yang bisa diambil mengikuti apa? Baik. Terima kasih. Terkait dengan langkah-langkah kami dalam pengambilan keputusan apapun sebenarnya ya, bukan hanya keputusan yang bersifat mengandung unsur dilema etika, secara prosedur dan ini yang sudah pernah kami laksanakan. Itu pertama keputusan-keputusan yang ada kaitannya atau hubungannya dengan program sekolah seperti itu. Jadi kita kaji program sekolahnya apa, atau misalnya yang kita rencanakan seperti apa, lalu kemudian kita buat rencana keputusan. Jadi rencana keputusan itu sasarannya kepada siapa saja, Pak, khusus kepada guru, kepada orang tua siswa, atau kepada komite atau semua yang terlibat seperti itu. Kemudian kita tadi evaluasi, kita buat rencana keputusan itu, kemudian kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada para guru, kepada orang tua, kepada komite, diberikan kepada sasarannya. Kita minta saran pendapat dari mereka sebagai pelaksana dari keputusan tersebut nantinya. Setelah melakukan itu, kemudian kita mengadakan uji kebenaran dari rencana keputusan itu. Kita kaji juga dari sisi kesesuaian dengan regulasi yang ada. Bukan hanya regulasi yang ada, juga tentang dilihat dari sisi etikanya seperti itu. Jadi semuanya kita kaji
dalam penyusunan rencana keputusan tersebut. Kalau semuanya sudah dianggap cukup baik, mari kita putuskan untuk membuat keputusan. Kira-kira langkah-langkahnya seperti ini. Ya, terima kasih. Langkah-langkah yang sangat baik dan bagus sekali diterapkan oleh kita. Dalam hal ini Bapak, tantangan yang hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika. Tantangan yang paling terbesar, tantangan utama dalam memutuskan keputusan seperti apa? Baik, perihal tantangan dalam pengambilan keputusan tentu sudah pasti ada ya, namanya kita berkomunitas, ada yang merasa cocok, setuju atau kurang setuju, itu bagian-bagian yang harus kita selesaikan, dan itulah yang menjadi tantangan kita. Tantangan yang terbesar biasanya memang dari para sasaran dari rencana keputusan tersebut. Ada yang merasa keberatan pada awalnya itu dengan rencana keputusan yang akan kami ambil, misalnya tentang disiplinan, tentang kinerja, hal-hal yang menurut mereka anggap memberatkan. Pada awalnya ya mereka menyampaikan dengan jujur keberatan ini dan itu, dan disitulah tugas kami untuk senantiasa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya sesuai dengan prosedur atau norma-norma yang berlaku. Dan alhamdulillah tantangan-tantangan tersebut dengan pola memberikan penjelasan yang menyeluruh, yang utuh, artinya mereka bisa menyadarinya dan keputusan bisa berjalan dengan baik. Itu. Ya, terima kasih Pak. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan untuk pembicaraan, apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilematika? Pelajaran yang menarik dari atau perihal pengambilan keputusan ini memang cukup menarik ya. Menariknya kadang-kadang sebuah keputusan itu bertolak belakang ya. Artinya di satu sisi ini harus jalan, di sisi lain menjadi korban. Keputusan model-model seperti itu sering kita jumpai. Namun apapun juga kita tetap yang namanya keputusan harus dijalankan untuk efektivitas dari perjalanan sebuah organisasi seperti itu. Dengan terus memperkecil resiko-resiko yang akan muncul atau dampak-dampak negatif yang akan muncul dari sebuah keputusan. Yang kedua adalah pelajaran yang perlu kita ambil hikmahnya adalah bahwa setiap keputusan dalam prosesnya akan terjadi semacam perdebatan, balik ulur, tapi ketika keputusan itu sudah diputuskan menjadi sebuah keputusan, maka disinilah dipandang perlu untuk adanya komitmen bersama untuk melaksanakan keputusan itu. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan terkait etika dilematika bermanfaat sekali buat saya sebagai CGP. Dan terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf belum mengganggu waktu Bapak dengan saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sukses.